Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dani, NIM 764. Saya akan menjelaskan tentang unsur ketergantungan terhadap satu sama lain, yaitu selama 50 tahun terakhir ekonomi pasar dunia telah menjadi semakin saling ketergantungan. Di sebagian besar negara maju ekspor dan impor sebagai tugas produksi nasional untuk meningkatkan produksi nasional. Sementara investasi asing dan pinjaman internasional diperluas. Hubungan erat antara ekonomi bisa menguntungkan perdagangan. Selain itu, negara berkembang berpendapat bahwa sistem perdagangan bebas yang sering dibutuhkan oleh negara berkembang memainkan peran dalam mengatasi kemiskinan. Unsur yang ada di dalamnya adalah satu, perdagangan, yaitu contohnya barang jasa, bahan baku, dan energi. Yang kedua, keuangan, yaitu utang luar negeri, investasi asing, dan harga tukar. Yang ketiga, bisnis, contohnya yaitu perusahaan multinasional dan produksi global. Yang selanjutnya adalah kekuatan yang mengendalikan globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Yang pertama, produksi. Contohnya yaitu semisal yang dulunya diproduksi manual, dengan adanya perubahan teknologi yang sekarang bisa diproduksi dengan digital. Yang selanjutnya komunikasi. Contohnya yaitu yang mungkin dulunya komunikasi dengan cara bertemu atau sulit untuk melakukan komunikasi. Dengan adanya perubahan teknologi, maka komunikasi sekarang dapat melalui handphone atau telepon genggam. Yang selanjutnya yaitu transportasi. Contohnya mungkin dulu transportasi itu lambat, dengan adanya perubahan teknologi maka sekarang dapat lebih cepat untuk mengirimnya. Yang selanjutnya liberasi perdagangan dan investasi. Yang pertama yaitu biaya pengurangan hambatan non biaya. Yang kedua, transaksi keuangan. Yang selanjutnya, pasar keuangan internasional. Globalisasi meningkatkan liberasi perdagangan, investasi, dan pengembangan keuangan nasional. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Silvio Ayu Permatasari dengan NIM 2017-20775. Nah, saya akan menjelaskan tentang gelombang globalisasi. Gelombang globalisasi terdiri atas 3 gelombang, yakni gelombang pertama pada tahun 1870 sampai dengan 1914, di mana pada gelombang pertama ini terjadi transaksi antara kapal yang dipicu oleh hambatan tarif dan penurunan biaya transportasi seperti pemindahan jalur kapal dan kemunculan jalur kereta api. Faktor utama yang menyebabkan proses globalisasi adalah seberapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut, baik merupakan tenaga kuda maupun tenaga angin, kemudian tenaga uap yang bisa dikerahkan secara kreatif oleh negara tersebut. Nah, gelombang globalisasi ini terutama dipimpin oleh perusahaan dan individu Amerika Serikat. Namun, pada gelombang globalisasi ini tiba-tiba berakhir oleh Perang Dunia ke-1. Selanjutnya yaitu gelombang yang kedua, yakni gelombang yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1980, di mana partisipasi yang kembali ke nasionalisme telah memberikan dorongan baru kepada masyarakat internasional setelah Perang Dunia Kedua. Nah, hasilnya yaitu pada gelombang kedua ini, yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1980, yang dimana penurunan biaya transportasi terus berlanjut untuk mempromosikan pertumbuhan perdagangan. Negara-negara membujuk pemerintah untuk bekerja sama mengurangi hambatan perdagangan yang ditetapkan sebelumnya.
Nah, selanjutnya gelombang kedua ini memperkenalkan jenis perdagangan baru yang spesialisasinya kaya di bidang manufaktur, yang memperoleh produktivitas melalui ekonomi kontribusi, yang dimana semakin banyak perusahaan yang berkumpul, maka semakin banyak pula klaster yang bergabung bersama. Nah, dengan kelompok klaster lainnya tersebut dihubungkan dengan hubungan yang vertikal. Nah, contohnya saja seperti perusahaan mobil di Jepang, yang dimana mereka menjadi terkenal dan mengklaim bahwa produsen mereka terletak dekat dengan pabrik perakitan ini. Nah, contohnya saja seperti perusahaan mobil Toyota, yang dimana jelas keputusan ini membuat biaya transportasi mereka berkurang, kemudian koordinasinya juga akan ikut berkurang, kemudian pemantauan serta kontrak juga akan ikut berkurang. Selanjutnya yaitu gelombang yang ketiga yang dimana terjadi pada tahun 1980 sampai dengan sekarang ini. Nah, pada gelombang global terbaru ini, dimulai sekitar tahun 1980 seperti yang saya bilang tadi, unik memang. Pertama kali banyak negara berkembang seperti Tiongkok, India, Brazil telah menginvasi pasar produsen global. Nah, yang kedua, negara berkembang lainnya yang menjadi lebih terasing dan menyadari pengurangan penghasilan dan peningkatan kemiskinan. Ketiga, gerakan modal internasional yang rendah hati di era globalisasi kedua menjadi lagi. Yang paling penting pada globalisasi ini adalah bahwa beberapa negara berkembang pertama kali memanfaatkan kelimpahan tenaga kerja untuk memberikan keunggulan kompetitif dalam industri manufaktur padat karya. Oke, selanjutnya yaitu ekspor barang dan jasa sebagai persens produk domestik bruto pada tahun 2001. Yang pertama yaitu negara Netherlands atau Belanda, yang dimana ekspornya dan import percent of GDP-nya paling besar, yaitu ekspornya 68%, kemudian impornya 62%. Sementara negara yang kedua yaitu Norwegia 48%, kemudian impornya 30%. Kemudian Korea Selatan 46%, kemudian impornya 41%. Kemudian Kanada 45% dan impornya 39%. Kemudian Jerman 35% GDP ekspornya dan impornya 34%. Kemudian Paris 29% dan impornya 27%. Kemudian Inggris ekspornya 28% dan impornya 30%. Kemudian Meksiko 28%, kemudian impornya 30%. Kemudian Amerika Serikat ekspornya 11% dan impornya 14%. Kemudian terakhir Jepang yaitu ekspornya 11% dan impornya 10%. Nah, di sini dapat dilihat pada slide-nya yaitu yang paling besar yakni negara Belanda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firdaus Saulur Rahman, NIM 2018 210025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai mitra dagang utama Amerika Serikat tahun 2000. Di mana pada kolom ini terdapat mitra dagang negara terbesar Amerika Serikat tahun 2000, yaitu yang pertama yaitu Kanada. Value of ekspornya sekitar 202,4 US dollar Amerika. Kemudian nilai impornya yaitu 250,1 dolar Amerika Serikat. Kemudian Meksiko yaitu 125,2 nilai ekspornya. Kemudian 147,9 nilai impornya. Kemudian Jepang yaitu 98,4 US dollar ekspornya yaitu. Kemudian 165,3 nilai ekspornya. Kemudian disusul dengan Jerman yaitu 45,2 dan 40,6 nilai impornya. Kemudian Prancis yaitu nilai ekspornya 30,6 dan nilai ekspornya yaitu 40,6. Kemudian Italia yaitu nilai ekspornya yaitu 16,4 dan nilai impornya yaitu 31,0.
Kemudian Netherlands nilai ekspornya yaitu 28,9 dan nilai impornya yaitu 15,0. Kemudian yaitu Belgium atau Luxembourg, yaitu nilai ekspornya 17,9 dan nilai impornya 12,9,2. Kemudian Venezuela yaitu nilai ekspornya yaitu 9,0 dan nilai impornya yaitu 19,2. Kemudian Australia yaitu 17,9 nilai ekspornya dan nilai impornya yaitu 9,7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketergantungan terhadap satu sama lain, yaitu mengenai dampaknya terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu secara keseluruhan standar hidup lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu akses bahan baku dan energi yang tidak tersedia di rumah maksudnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu akses ke barang dan komponen dibuat lebih murah di tempat lain. Kemudian yang nomor 4, akses ke pembiayaan dan investasi tidak tersedia di rumah. Kemudian nomor 5 yaitu persaingan internasional mendorong efisiensinya. Selanjutnya yaitu mengenai dampak baik dan buruknya. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu membatasi tekanan inflasi di rumah. Kemudian yang kedua yaitu membatasi peningkatan upah rumah tangga. Kemudian yang tiga yaitu membuat ekonomi rentan terhadap gangguan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu membatasi dampak kebijakan fiskal dan dalam negeri terhadap ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Rahayu dengan NIM 2018-2127. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih perbandingan keunggulan itu. Perbandingan keunggulan di sini ada 2 macam. Yang pertama, apabila biaya relatif untuk membuat 2 buah produk dari 2 negara yang berbeda, itu bisa diperoleh dengan spesialisasi untuk membuat harga termurah. Nah, dari spesialisasi tersebut masing-masing akan memiliki keunggulan yang komparatif dari produk tersebut. Yang kedua yaitu apabila negara-negara yang tidak menghasilkan apa-apa dengan harga termurah akan bisa mendapatkan keuntungan dari spesialisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesalahan umum perdagangan internasional. Kesalahan umum perdagangan internasional sendiri di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu perdagangan adalah nol. Di sini maksudnya adalah perdagangan bisa menguntungkan kedua mitra. Yang kedua yaitu impornya buruk, ekspornya bagus. Di sini maksudnya adalah jika Anda tidak membeli barang apapun dari negara lain, maka mereka tidak akan memiliki penghasilan untuk Anda. Yang terakhir yaitu tarif atau biaya dan penyelamatan pekerjaan. Di sini maksudnya adalah apabila Anda menurunkan nilai penghasilan Anda, maka ekspor Anda akan semakin buruk dan pekerjaan akan semakin hilang. Maksudnya adalah apabila negara tersebut menurunkan angka pendapatannya, maka ekspor dari negara tersebut akan menjadi buruk dan sulit. Nah, untuk pekerjaannya sendiri akan menjadi berkurang, maka akan meningkatkan nilai pengangguran dari negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Angelia, NIM 034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang daya saing dan perdagangan. Yang pertama adalah tujuan utama dari setiap bangsa melakukan perdagangan internasional adalah untuk menghasilkan standar hidup yang meningkat tinggi. Jadi setiap negara selalu ada peningkatan di setiap tahunnya, di mana dia selalu ada tujuan untuk meningkatkan standar hidup negaranya, yang berawal dari peningkatan secara nasional dan kemudian secara internasional. Yang kedua adalah tidak semua bangsa yang bisa secara efisien membuat semuanya sendiri.
Contohnya saja adalah negara Cina, di mana negara Cina membutuhkan pasokan energi yang besar untuk mengimbangi pesatnya industri mereka, di mana mereka membutuhkan batu bara, sehingga mereka membutuhkan support dari negara lain untuk memasok batu bara mereka. Karena di setiap negara juga pasti ada yang namanya pasokan yang sedikit, seperti itu. Selanjutnya adalah perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk fokus memproduksi apa yang mereka buat secara efisien. Seperti negara Cina, di mana negara Cina membutuhkan import batu bara dari negara lain, sehingga mereka akan lebih fokus kepada sektor industri mereka, di mana saat ini Cina terkenal sekali dengan sektor industri elektronik, contohnya aja handphone dan juga mobil. Jadi mereka akan lebih fokus ke sektor itu. Selanjutnya adalah sektor yang tidak efisien akan didesak untuk keluar, di mana biasanya di dalam negara pasti ada beberapa sektor yang tidak mendukung standar hidup untuk meningkatkan untuk ditingkatkan. Jadi biasanya sektor yang tidak efisien tersebut ada dua pilihan, di mana yang pertama adalah dikesampingkan dan yang kedua nantinya akan dibuang, seperti itu. Selanjutnya adalah sektor terbuka untuk kompetisi menjadi lebih efisien dan produktif. Jadi sektor terbuka sendiri seperti perekonomian terbuka, di mana suatu negara dikatakan perekonomian terbuka di saat dia melakukan perdagangan internasional atau ekspor impor, di mana setiap ekspor dan impor suatu negara pasti ada yang namanya kompetisi, dan setiap negara berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa negaranya lebih efisien dan produktif dalam ekspor impor atau perdagangan internasional, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenaikan dan penurunan dari globalisasi, di mana saya akan menjelaskan keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah produktivitas meningkat lebih cepat ketika negara-negara penghasil menurut keuntungan perbandingan, di mana dilihat dari perbandingan keuntungan negara-negara penghasil produktivitasnya akan meningkat lebih cepat dibandingkan negara lain, karena dia sudah memasuki pasar global yang cenderung memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan daripada pasar nasional. Selanjutnya ada persaingan global dan impor murah menjaga harga tetap rendah dan inflasi yang menyerang, di mana dalam persaingan global dan impor ini suatu negara akan memilih pemasok impor yang dia cenderung memberikan harga yang lebih murah, sehingga tetap menjaga harga di negaranya tetap rendah dan menurunkan inflasi di negaranya. Selanjutnya yang ketiga adalah ekonomi terbuka mendorong pembaruan ide, teknologi, dan inovasi dari luar negeri, di mana setiap negara di saat dia sudah melakukan pasar secara globalisasi, dia akan menemukan beberapa inovasi-inovasi dari negara-negara lain untuk diterapkan di negaranya. Entah itu dari aspek ekonomi ataupun lainnya. Selanjutnya adalah pekerjaan di industri ekspor membayar lebih banyak daripada industri saingan impor. Kenapa demikian? Dikarenakan untuk industri ekspor sendiri, dia cenderung mengirimkan harga yang lebih mahal ke negara lain dibandingkan industri saingan impor. Sehingga untuk industri ekspor dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar daripada industri yang hanya mengandalkan impornya saja, daripada ekspornya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah gerakan bebas modal, memberikan Amerika Serikat akses ke investasi asing dan menjaga tingkat suku bunga tetap rendah, di mana gerakan bebas modal sendiri bisa diartikan sebagai integrasi keuangan. Integrasi sendiri adalah penggabungan hal-hal yang terpisah
menjadi satu kesatuan yang baru. Sehingga integrasi keuangan sendiri pun dia berfokus pada kerjasama dan memelihara stabilitas keuangan. Jadi kesimpulannya, Amerika Serikat lebih mempertahankan stabilitas keuangannya dalam bentuk investasi asing dan menjaga tingkat suku bunga di negaranya tetap rendah agar perekonomiannya juga tetap makmur. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenaikan dan perusahaan dari globalisasi, yaitu kerugiannya. Yang dimana yang pertama adalah jutaan pekerja Amerika Serikat kalah dari impor produksi di luar negeri mereka terlantar mencari pekerjaan dengan gaji rendah. Yang kedua, jutaan orang Amerika lainnya takut dipecat. Yang ketiga, para pekerja menghadapi jaminan untuk konsesi upah di bawah ancaman pindah pekerjaan ke luar negeri. Yang keempat, layanan dan pekerjaan karyawan kantor bergabung dengan pekerjaan kasar yang rentan untuk pindah ke luar negeri. Yang kelima, para pekerja Amerika Serikat bisa kehilangan daya saing mereka ketika perusahaan membangun pabrik state of the art di negara-negara berpenghasilan rendah. Di mana di negara-negara berpenghasilan rendah mereka membuat produktif seperti pabrik di US. Jadi untuk negara Amerika Serikat sendiri dia lebih mengutamakan ekspor mereka yang mahal dan memasok import yang rendah sehingga membuat harga di AS juga cenderung mahal. Di mana jaminan dan konsesi upahnya juga di bawah ancaman dan membuat para pekerja yang ada di Amerika Serikat rentan untuk pindah ke luar negeri. Contohnya saja banyak sekali pekerja Amerika Serikat yang bekerja di luar negeri daripada di negaranya sendiri. Dan begitu pun juga banyak dari pengusaha-pengusaha yang membangun perusahaan state of the art-nya di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.